Oke, di video kali ini kita akan masuk ke hukum dasar kimia yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa yang mencetuskannya adalah Antoine Lavoisier ya, di tahun atau di abad ke-18. Dan ini adalah suatu revolusi ya, revolusi berarti kayak reformasi, berarti suatu gebrakan ya, yang nantinya akan mengguncang para ilmuwan yang ada pada saat itu. Oke? Nah, jadi target hari ini adalah kita harus bisa memahami bunyi hukum kekekalan massa atau memahami isi dari hukum Lavoisier. Yang kedua itu kita dapat membedakan hasil reaksi pada sistem tertutup dan terbuka karena nanti hukum Lavoisier ini harus pada sistem yang tertutup ya. Jadi nggak ada zat yang keluar-keluar gitu. Karena kalau misalnya ada keluar-keluar ya nanti perhitungannya gak bisa dihitung gitu. Dan kita harus bisa menghitung massa zat reaktan atau produk berdasarkan hukum Lavoisier. Oke, kita maju aja ke slide selanjutnya di mana kita punya dua gambar ya. Kemana perginya massa kayu? Jadi ada kayu yang massanya 10 kilogram atau kayu gelondongan gitu ya. Kemudian dibakar si kayu ini menghasilkan apa? Menghasilkan abu ya, dimana nilai abunya adalah 1 kilogram atau masanya adalah 1 kilogram. Nah, pertanyaannya adalah apakah 9 kilogram masanya ini musnah begitu saja atau hilang begitu saja? Apa jawaban kalian? Iya atau tidak nih? Apakah langsung hilang begitu saja? Nah, sebenarnya di gambar ini udah ada clue-nya ya. Jadi ada yang namanya asap di sini. Maka asap inilah yang nantinya menjadi massa yang 9 kilogram tadi ya. Jadi kalau massa si asap ini dikumpulin atau dipadatkan gitu ya. Nah, itu pasti akan mencapai massa sebesar 9 kilogram gitu. Oke. Jadi sebenarnya massanya nggak hilang ya. Makanya nanti Bapak Lavoisier ini ya, sebenarnya dia eksperimennya adalah memanaskan raksa 2 oksida atau HGO. Nah, raksa 2 oksida tuh yang mana sih? Raksa 2 oksida tuh yang di sebelah kiri ini ada zat yang padat ini ya. Zat padat ini seperti serbuk merah ya. Serbuk merah di sebelah kiri. Nah, ketika dipanaskan dengan api, kalian bisa lihat di sini ada api dipanaskan. Nah, nantinya akan menjadi larutan yang berwarna perak ya. Ini cair dan berwarna perak yang disebut sebagai Hg atau merkuri dan juga nantinya ada gelembung gas yang terbentuk gitu. Gas yang terbentuk ya gas oksigen. Dan berdasarkan persamaan reaksinya kalian bisa lihat ya di sini ada HgO menjadi Hg plus O2 dan ada yang tahu di sini nama reaksinya apa? Jadi reaksi kimia kemarin ada 5 ya jenis-jenisnya ya. Kalau ciri-ciri terjadinya reaksi ada 4 yaitu perubahan warna, gelembung, endapan, sama satu lagi apa tuh? Eh apa ya? Satu lagi ya. Warna, gelembung, endapan, sama satu lagi apa ya? Coba kalian kasih tahu Ser ya. Ser lupa satu lagi apa? Apa ya? Berubah warna, berubah. Aduh, lupa. Oke, lanjutlah. Nah, kalau jenis-jenis reaksi itu ada 5. Jadi ada yang namanya penggabungan, penguraian, ada yang apa? Pergantian tunggal, pergantian ganda, dan juga pembakaran. Nah, kira-kira ini reaksinya apa? Kalau reaksi dari satu menjadi dua itu namanya adalah reaksi penguraian ya. Jadi penguraian itu adalah diurai. Kalau kalian mau mengurai sesuatu kan pasti nanti berubah menjadi lebih banyak gitu ya. Nah, karena terjadi perubahan, maka Bapak Lavoisier itu ya bilang, oh ini ada reaksi kimia nih. Nah, tapi Bapak Lavoisier ini menggunakan, ingat ya, sistemnya tertutup nih. Jadi dia tutup si labu ini dengan penutup atau penyumbat ya supaya apa? Supaya tidak ada gas yang keluar nantinya dari reaksi ini gitu ya. Nah, jadi kacanya tertutup rapat, zat tersebut terurai menjadi air raksa atau logam Hg dan gas oksigen ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini hasil timbangan massa wadah beserta isinya sebelum dipanaskan sama dengan wadah
beserta isinya sesudah dipanaskan. Dan itu adalah hukum dari kekekalan massa yang dicetuskan oleh Bapak Antoine Lavoisier ya. Seperti itu. Jadi jangan lupa diingat-ingat lagi ya pelajaran-pelajaran kemarin karena itu adalah dasar-dasar banget gitu. Jadi kalau kalian mau ngambil IPA, mau ngambil kimia di kelas 11, ya kalian harus bisa memahami pelajaran-pelajaran sebelumnya ya karena itu basic banget. Nah, maka dari itu hukum Lavoisier itu berbunyi apa? Kata dia di dalam suatu sistem tertutup, massa total zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total sesudah reaksi. Jadi sebelum sama dengan sesudah ya. Dan ingat, reaksi ini harus pada sistem yang tertutup. Kenapa harus pakai sistem tertutup? Ya, nanti kita jelasin di slide selanjutnya ya. Jadi catatannya, syarat mutlak dari hukum ini adalah sistem tertutup. Materi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ia hanya berubah bentuk dari padat menjadi gas, dari cairan menjadi endapan. Jadi, karena dia itu nggak mungkin muncul tiba-tiba dan hilang tiba-tiba ya, seperti mantan atau seperti siapa gitu. Tiba-tiba muncul, ntar tiba-tiba hilang lagi ya, kayak di ghosting aja gitu. Nah, kalau di sains itu nggak mungkin seperti itu. Pasti ada sebab dan akibatnya ya. Maka masa sebelum harus sama dengan masa sesudah ya. Nah, makanya di sini kalau kalian lihat nih, kok nggak ada ya. Ntar. Oke. Nah, jadi contohnya adalah kalau misalnya kamu punya 3 gram karbon di sini ditambah 8 gram oksigen, kira-kira massa hasilnya berapa? Ya pastinya massa hasilnya adalah penjumlahan dari kedua zat ini ya. 3 ditambah 8 adalah 11 gram CO2. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa massa sebelum zat itu 11 gram, massa sudah zat adalah 11 gram ya. Jadi, kalau ditanya massa gram CO2 yang terbentuk adalah ya 11 gram karena 3 ditambah 8 adalah 11. Seperti itu ya. Jadi itu adalah cara untuk mencari massa dalam aturan Bapak Lavoisier. Oke. Kita bisa cek untuk soal nomor 1. Logam magnesium sebanyak 12 gram direaksikan dengan serbuk belerang. Nah, magnesium ingat logonya apa? Jadi magnesium itu Mg ditambah serbuk belerang yaitu S ya. Nah, wadahnya tertutup. Jika seluruh reaktan habis bereaksi, berapa massa magnesium sulfida? Berarti dia menghasilkan MgS gitu ya. Nah, jadi Mg-nya itu adalah 12 gram. Kalau Mg-nya 12 gram, S-nya itu 16 gram. Maka yang terbentuk berapa nih? Nah, ingat ya. Massa sebelum harus dengan massa sesudah. Sebelumnya 12 tambah 6. Berarti berapa tuh? 28 gram. Maka massa sesudah juga harus sama. Yaitu 28 gram ya. Supaya apa? Supaya mengikuti aturan dari Bapak Lavoisier ya. Nah, kita coba cek apakah benar jawaban kita. Nah, betul ya di sini ya. Kalian bisa lihat bahwa produk yang terbentuk masanya adalah 28 gram. Nah, kemudian kita masuk ke soal kedua. Di sini ada seorang siswa mereaksikan padatan batu kapur ya, batu kapur dengan asam klorida di dalam gelas terbuka. Ingat nih, gelasnya terbuka. Menghasilkan gelembung gas. Setelah reaksinya selesai, massa total di dalam gelas ini ternyata berkurang. Jadi massa totalnya berkurang. Kenapa nih kira-kira? Dibandingkan sebelum reaksi. Mengapa ini terjadi? Apakah dia menyalahi aturan Lavoisier? Nah, ingat ya, tadi untuk Antoine Lavoisier bilang massa sebelum sama dengan massa sudah itu saat di ruang tertutup ya, atau di sistem yang tertutup. Ingat ya. Nah, kalau sistemnya terbuka kayak gimana? Nah, kalian bisa lihat di sini penjelasannya. Kalau sistemnya tertutup, ya gasnya nggak akan keluar-keluar. Tapi kalau misalnya sistemnya terbuka, gasnya akan keluar. Menyebabkan apa? Adanya perubahan massa di sini. Yang tadinya harusnya tetap 10, akhirnya berujung berkurang ya. Jadi pembahasannya, hukum Lavoisier ini tidak gagal. Kesalahan ada pada cara pengukuran karena sistemnya terbuka, gas yang dihasilkan terbang ke udara.
sehingga massa yang ditimbang menjadi lebih ringan gitu ya. Jadi itu alasannya untuk pemahaman nomor 2. Nah, terakhir ada pemahaman level 3 ya. Kalian bisa pause dulu boleh. Nanti kita coba bahas bareng-bareng. Udah? Nah, kalau misalnya udah, kita coba kerjakan. Jadi ada kalium klorat atau KClO3. Terus dia bilang apa? Terurai. Nah, dia bilang terurai. Terurai itu reaksinya dekomposisi ya, atau penguraian menjadi apa? Menjadi KCl ditambah O2. Nah, kalau kalian belajar tentang persamaan reaksi kemarin, nah reaksi ini kan pasti belum setara ya. Jadi kalian setarakan dulu boleh, nggak disetarain juga boleh gitu. Jadi tergantung kalian pengennya seperti apa ya. Tapi kalau di Lavoisier ini nggak berpengaruh ya setara reaksinya atau enggak gitu. Tapi nanti ke depannya ya kalian kalau belajar kimia wajib menyetarakan reaksi. Kalau enggak nanti kacau perhitungan kalian. Nah, kalau kita setarain bisa aja ya supaya KClO3-nya di sini O-nya sama, ya berarti K-nya kan udah sama, Cl-nya udah sama, O-nya yang belum kan. Berarti kalau di sini ada 3, berarti di kanan juga harus ada 3 ya. Nah, karena di sini kita udah punya 2, berarti kita harus bagi 2 dulu. Nah, kalau udah bagi 2, kita kali 3. Dan ini kan masih belum apa namanya? Belum apa ya? Belum bagus lah karena di sini kan 3/2 angkanya. Masih pecahan ya. Jadi kita harus kalikan 2 dulu. Supaya apa? Pecahannya hilang sehingga dapat 2KClO3 menjadi 2KCl ditambah 3O2 ya. Udah nggak pakai per 2-nya lagi karena sudah dikali 2. Jadi kali 2 itu untuk menghilangkan pecahan dari 3/2-nya ini ya. Oke, langsung aja kita tulis jawabannya. Jadi sebanyak 12 gram, 12,25 gram KClO3 berarti di sini ada 12,25. Nah, ingat tadi cara ngerjainnya adalah massa sebelum zat yang bereaksi harus sama dengan massa sesudah zat yang bereaksi. Nah, di sini kita dapatkan bahwa kata dia jika didapatkan padatan kalium klorida, nah KCl-nya itu sebanyak 7,45 gram, maka O2-nya berapa? Ya udah gampang kan, tinggal dikurangin aja. 12,25 dikurang 7,45. Kira-kira jawabannya berapa? 12,25 kurang 7,45 kurang 0, 2 kurang 4 gak bisa, pinjem 1 di sini jadi 12 kurang 4 itu 8, 11 kurang 7 itu adalah 4. Jangan lupa dikasih koma ya. Jadi jawabannya adalah 4,8 gram ya. Coba kita cek apakah benar jawabannya 4,8. Nah, benar ya. Jadi jawabannya adalah 4,8 gram. Sangat gampang, jadi di Lavoisier ini kalian cuma belajar tambah-tambahan kurang-kurangan ya. Jadi jangan sampai kalian nggak paham. Oke? Nah, di sini ada ringkasannya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama adalah Lavoisier ini membuktikan bahwa materi ini tidak dapat dimusnahkan ya. Jadi dia cuma bisa bongkar pasang kayak Lego ya. Dan hukum kekekalan massa hanya berlaku jika pengamatan dilakukan pada sistem yang tertutup. Karena kalau terbuka akan ada perubahan atau perpindahan gas ya, ataupun nanti cairan, ataupun nanti ada padatan misalnya muncrat-muncrat gitu atau meledak-meledak gitu. Akhirnya massanya berkurang gitu. Jadi kita harus pakai sistem yang tertutup. Dan yang terakhir, massa zat reaktan atau yang bereaksi akan selalu sama dengan massa zat produk atau hasil ya. Nah, di sini ada keterangannya lagi, aplikasi konsep, yaitu ilmu kimia modern sangat bergantung pada hukum ini. Saat kita menyusun persamaan reaksi kimia, kita sedang menerapkan hukum Lavoisier secara langsung. Sama seperti yang tadi kita lakukan pada persamaan ini ya. Cara menyetarakan reaksi itu, ya sebenarnya mengikuti hukum Lavoisier. Jumlah K dengan jumlah yang di kiri dengan yang di kanan harus sama. Cl harus sama, O juga harus sama. Seperti itu, oke? Semoga bisa dipahami. Nanti kita akan masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum Proust yang kelanjutan dari Lavoisier. Makanya kalau Lavoisier kalian belum paham, ya harus dipahamin dulu. Karena nanti kita akan lanjutin ke Proust yang pastinya akan berhubungan dengan Lavoisier. Oke ya, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.
Bye-bye.